Jadi misalkan lu nggak kerja, tapi lu pengen punya rumah. Nah, gue sebagai peminjam duit, apalagi ini bukan duit gue nih, duit negara nih, yang emang harus dibalikin nih duitnya itu. Jadi gue itu kan harus pilih-pilih. Karena masih banyak nih teman-teman yang belum mengerti lah tentang pesantren. Iya. Dia banyak sih sebenarnya yang ngintip-ngintip di channel gua karena cuma 20% yang subscribe dan 80% yang cuma ngintip-ngintip, Oke. ya kan? Ya subscribe aja, nanya aja gitu kan, jangan ragu, gue sih welcome kok, terbuka, free lagi, nggak bayar. Waduh. Iya Iya nggak sih, bayar, nggak konsultasi bayar nggak bayar, konsul. nggak. Biasanya kan ke konsultan tuh bayar. Ini Mm-mm, konsultasi boleh-boleh aja ya, Mas. mm-mm. Iya, jadi Bebas-bebas. teman-teman harus punya rumah. Kapan lagi mau punya rumah ya Mia? Iya sih. Kapan lagi punya rumah? Eh, Mau kontrak? Mau mau sampai kontrak. kapan? Mau sampai Kontrak? iya ya, mau Iya. ngontrak. Jadi pertanyaan lagi mau sampai kapan gitu kan. Iya. Mau Karena sama orang tua dibilang nanti nggak mandiri lu gitu kan. Kayak tuh gitu tuh. ya pasti lah Bingung gitu. mungkin. Tapi ada mungkin sekitar 50% konsumen gua nih yang sudah punya rumah di Pesona Koripan itu kebanyakan mereka anak-anak milenial nih. Yang usianya baru 21, 25, ya 30, yang masih-masih pada muda lah. Yang belum nikah. Itu mereka alhamdulillah sudah tergerak hatinya pengen punya rumah sendiri nih. Berpikir ke Gitu. masa depan. Iya, karena gini, banyak juga yang sudah usia 35, usia 40, usia 45, bahkan ada juga yang usianya sudah 50 sampai 55, dia bertanya ke gua, "Pak, masih bisa nggak saya punya rumah dengan usia segini?" Kadang-kadang ya kalau masih di bawah 45 sih masih bisa. Di bawah 50 ya masih bisa. Cuma harusnya kan di usia 40 itu ataupun 45 itu sudah menikmati nih. Iya. Ya kan? Sudah Ketika di menikmati umur 25 walaupun di ACC 20 20 tahun, tahun. Usia 45. 45 udah lunas. Ya kan? Di saat sudah lunas rumahnya, teman-teman nggak perlu mikirin angsurannya lagi kan gitu. Dan pasti nilai properti itu nggak mungkin turun, pasti naik. Dan lokasi yang mungkin sekarang masih sepi, mungkin di 10 tahun, di 15 tahun ke depan, pasti udah rame. Yang jelas pasti nilai properti itu pasti akan naik gitu. Cuma ya kadang sayang aja kalau yang baru 45, usianya 50, mereka baru pengen punya rumah gitu. Sedangkan usia 45 itu kan enaknya ya udah rumah udah lunas, ya kan gitu kan. Ah, Anak-anak ibaratnya yang sekolah udah pada ya bisa lulus ya. mandiri nantinya. Walaupun teman-teman nanti kerja terus sudah nggak ada angsuran rumah lagi nih. Paling nggak cuma tinggal mikirin untuk makan aja tanpa harus memikirkan bayar kontrakan. Ya kan? Sekarang bayar kontrakan itu nggak peduli usia nih. Ya, bayar kontrakan nggak peduli usia. Teman-teman usianya 50, 60, 70, selama memang teman-teman tinggal di tempat orang lain, ngontrak, mau nggak mau tetap tiap tiap bulan harus bayar. Tadi kan perbedaan subsidi dan komersil. Mm-mm. Nah, menurut Ade dia aja nih ya kan. Mm-mm. Perbedaannya ngontrak sama punya rumah sendiri. Mm-mm. Mungkin kan kalau ngontrak kan enak dekat ke Mm-mm. stasiun dekat, mau ke depan dekat, ke tempat kerja dekat gitu kan. Mau Jadi nyari gimana tuh? mau nyari deketnya doang, punya orang apa agak jauh tapi punya sendiri? Waduh. Hah? Jadi kita bayar punya orang. Bayar punya orang. Nggak hak milik. Iya, malah ada yang sampai 15 tahun bilang gini. Emang kontrak udah berapa lama, Pak? 15 tahun. Dari kontrakan masih berapa? Masih 600.000 dulu. Sekarang sudah berapa? Sudah hampir 2 juta. Jual aja, Pak. Punya orang. Udah jual. Punya orang. Karena gini, kontrakan itu mau nggak mau pasti naik harganya. Udah gitu yang udah naik harganya juga nggak bisa dijual juga sama kita karena punya orang. Ya kan? Tapi kalau rumah, tiap bulan kita bayar nih, walaupun lebih besar. Biasanya rumah, kalau rumah subsidi itu sepertiga gaji. Sepertiga gaji, misalkan teman-teman gajinya 4 juta, ya paling angsuran di sekitar 1,1, 1,3 sampai 1,8-an lah. Sepertiga gaji biasanya rumah subsidi seperti itu. Kalau rumah komersil biasanya di atas 3 jutaan gitu. Jadi kalau memang teman-teman yang gaji kebanyakan UMR nih,
Kalau untuk Iya. rumah subsidi yang gaji UMR. Jadi sama aja nabung. Iya. Sama aja nabung. Setiap bulan rumah bayar. Tapi kalau teman-teman ngontrak setiap bulan juga bayar, sama-sama bayar. Hmm. Tapi kalau ngontrak kan nggak ada habisnya. Tapi kalau rumah sendiri, ya paling nggak nanti ada lunasnya nih. Bisa dijual juga lah gitu. Wih. Heeh. Pun ketika kita kalau punya rumah sendiri gitu, Mm-mm. ya ngebayangin enak juga nih. Bisa renov ya kan. Iya. Sana pasti bisa kan renov gitu. Bisa. Dibagusin lagi. Bisa gitu. lah, rumah sendiri Kan udah kalau lunas mah. ngontrak kan kayaknya pengen ngebagusin. Mau tapi ngecat aja punya orang gimana? Iya. Kita nggak enak. Mau ngecat punya orang. Mau Iya. kita cat, enak banget rumah dia kita catin. Ya udah, jadi apa adanya aja. Cuma kalau rumah sendiri itu kan pasti akan timbul. Nih, gue pengen bikin garasi ah. Hmm. Ini gue pengen bikin kanopi ah. Mau bikin taman ah. Ini ada tanah sedikit gue bikin kolam ah. Jadi bebas berkreasi karena di rumah sendiri. Cuma kalau kontrakan ya mau berkreasi gimana loh? Tanah orang, ya kan? Iya, bangunan Bener nggak sih? orang, bener, Tanah bener. orang. Ya bukan merendahkan, cuma paling nggak ini bisa merubah mindset teman-teman untuk memiliki rumah sendiri. Jadi mau sampai kapan ngontrak, ya kan? Mau sampai kapan? Paling nggak keluarga, anak-anak, istri, paling nggak ingin tinggal di tempat yang nyaman walaupun nggak terlalu mewah, tapi paling nggak punya sendiri nih, gitu. AA 4 tahun berkecimpung di dunia properti. Hmm. Jadi marketing juga gitu. Apa masalah umum teman-teman yang pernah pengajuan? Biar Masalah. teman-teman yang nonton nih jangan sampai deh ke arah sana gitu. Banyak nih kalau kita berhubungan dengan, karena rumah itu berhubungan dengan apa ya, bank. Ya biasanya berhubungan dengan bank. Masalah itu biasanya kan gini, misalkan lu mau pinjem duit nih, gua nih, anggaplah gua bank, lu pengen pinjem duit nih, Iya. lu mau pinjem buat beli rumah nih, Heeh. ya pasti kan gua ngeliat lu Oh iya. mau bayarnya seperti apa nih, dia kerjanya apa nih, kan gitu. Perlu pertimbangan seperti itu kasarnya gitu ya, kasarnya. Jadi misalkan lu nggak kerja tapi lu pengen punya rumah, nah gue sebagai peminjam duit, apalagi ini bukan duit gua nih, duit negara nih yang emang harus dibalikin nih duitnya itu. Jadi gua itu kan harus pilih-pilih. Jadi bukan semuanya, emang semuanya pengen punya rumah, tapi bank penyelenggara ini kan akan lebih pilih-pilih di saat memang si peminjamnya itu persyaratannya bagus, BI checkingnya bagus, terus masa kerjanya cukup, data dirinya jelas, memang dia tinggal di KTP-nya jelas lah, seperti itu, data diri lah jatuhnya. Di saat memang persyaratan itu terpenuhi ya bisa gitu. Tapi memang kalau dari persyaratan yang tidak kriteria bank seperti ini dan lu Nggak sesuai. ya nggak bisa juga Mi. Jadi untuk persyaratan ya lebih detail ke channel gue sebelumnya aja tuh Mi. Tinggal Gitu. tonton dan sesuaikan persyaratan dan kriterianya. Baru Iya. nih bisa hubungin. Iya. Ini udah saya Iya. begini-begini pun bisa konsul ya. Boleh. Ya misalkan kendala sih banyak. Cuma kan teman-teman nggak tahu nih saya kendala apa enggak. Nah, saya di saat teman-teman nanti kontak saya, ibaratnya konsultasi ke saya, kira-kira bisa nggak sih teman-teman punya rumah? Kalau menurut saya bisa, ya silakan. Mau dimanapun ya, nggak harus di Pesona Kahuripan, silakan. Tapi kalau menurut saya nggak bisa, jangan deh. Mau di Pesona Kahuripan ataupun di tempat lain juga udah bakalan ditolak kok. Gitu, karena banyak marketing yang menjanjikan teman-teman untuk punya rumah, tapi padahal teman-teman persyaratannya nggak bisa. Nah itu saya tergerak di luar sana masih banyak marketing yang berbisnis booking, yang padahal tahu marketingnya itu nih konsumen gak di ACC, ternyata diambil bookingnya, kan kesian kan gitu Mi. Makanya pahami dulu tentang persyaratannya gitu. Jadi memang jika nanti menurut saya bisa, ya silahkan booking, nggak harus di Pesona, dimanapun ya kan, yang cocok. Kalau rumah kan cocok-cocokan gitu. Banyak sih kendala Mas, kalau memang teman-teman mau konsultasi ya konsultasi aja. Kalau dibabarkan di sini mau banyak pisan nih, hingga kelar semalaman ini. Jadi yang penting sih teman-teman itu harus apa ya, di era sekarang itu ya pintar lah, smart gitu ya. Iya, Cari tahu informasi, lebih teliti. lagi harus kemana, bisa ke AD di konsul pun mau kok yang lain konsul juga
silakan, yang penting harus tahu dulu gitu ya. Iya, pahami dulu persyaratannya. Saat udah paham, baru deh terserah teman-teman mau ambil di mana. Pesona Kearifan juga nggak apa-apa, ya kan? Iya. Nah, kenapa saya bisa ataupun saya menjadi di marketing di Pesona Kearifan? Karena saya sebagai marketing itu pasti akan lebih teliti juga dibanding teman-teman. Seperti bank yang tadi gue ceritain. Iya. Gue harus lebih teliti ke developernya nih. Developernya ini kan, karena kalau konsumen deketnya dengan marketing, dengan gue nih, gue sebagai marketing, pasti dia nanya ke gue tentang persyaratan, pasti nanya ke gue tentang semua maunya pasti ke gue, nggak mungkin ke developer, ya kan? Nah, gue yang lebih dekat. Nah, maka dari itu gue harus lebih tahu dulu tentang developernya. Ini baik nggak, bagus nggak, Oh iya. gitu. Kalau nih ternyata developer nggak bagus, terus gue jual ke teman-teman, ternyata developernya kabur, yang dikejar siapa? Kita juga. Gua. Saya. Tapi gua, kenapa sih gua ngomong gue ya? Kalau menurut gue sih biasa nih. Emang beginilah gitu, bukannya Iya. sok, bukan emang ya beginilah. Jadi marketing itu harus lebih teliti. Kayak gue lebih teliti mencari developernya. Jadi sebelum temen-temen hati-hati, gue juga lebih hati-hati. Nah, di situ karena gue menjaga hubungan baik bukan buat sementara, tapi buat kedepannya. Pasti teman-teman udah tinggal Pesona Kearifan nih. Tetangga pengen punya rumah ataupun teman pengen punya rumah, teman sekolah ya pasti diarahin lagi ke gua lagi gitu. Jadi manjang pun karena juga rumah itu kan buat selamanya ya. Selamanya. Jadi tempat tinggal kita gitu kan. Ketika ada apa-apa ya ke siapa lagi? Iya. Atau mampir di Pesona Kearifan di sini. Jadi udah kayak keluarga besar, banyak saudara gue di Pesona Kearifan. Nah, mungkin terakhir nih ya. Boleh. Ada pertanyaannya. Rumah adalah, menurut lo, rumah adalah? Jadi rumah itu tempat kita istirahat, nyaman, ya kan? Tempat kita ngumpul dengan keluarga, nyaman juga, gitu kan? Di saat memang kita ada teman yang pengen main juga nyaman, apalagi yang pemilik rumah itunya sendiri ya paling nggak harus nyaman, gitu tanpa terganggu dengan yang lain-lain karena rumah kita sendiri kan gitu. Jadi paling nggak ya nyaman lah di rumah sendiri mah, gitu. Karena emang harus rumah sendiri. Mantap. Ya, mungkin bisa Sorry, gue ngabarin rumah gue seperti apa ya. Pokoknya seperti teman-teman lah yang bisa bayangin kalau rumah kita itu seperti apalah. Karena susah diungkapkan dengan kata-kata. rumah adalah ini mungkin. Padahal gue nggak bisa jawab. Mungkin bisa juga dikatakan tempat tumbuh dan berkembangnya bersama keluarga. Ya kan? Iya benar. Ada Itu rumah tempat kita pulang. Karena udah pulang. kita pulang kalau nggak punya rumah pulang kemana? Ya, tadi gue bilang buat tempat kita pulang, takutnya salah tanggap, pulang kemana nih kan gitu. Karena ya ada dua ya. Pulang kerja. Pulang kerja, pulang beraktivitas. Pulang dari mana? Ya seperti itulah. Nanti komen rumah tuh apa sih? Nah, ya, menurut teman-teman nih rumah itu apa sih gitu kan? Iya. Karena rumah itu ya banyak lah pandangan, sudut pandang dari mungkin dari teman-teman nih keren. Bisa kita kutip nanti. Ya menurut gue rumah adalah tempat pulang. Tempat pulang. Betul. Tempat tumbuh. Ya mungkin gitu aja obrolan Yaudah. kita pada kali ini. Mungkin kita bisa next ya. Pada Boleh. kesempatan lainnya kita boleh. ngobrol-ngobrol pun kayaknya bisa undang ini nih. Apa Undang salah satu yang pernah ada di bantu punya rumah nih kayak. Boleh. Kita ngobrol Boleh. ataupun kita langsung ngobrol di lapangan ya. Boleh. Banyak kok ya teman-teman yang sudah tonton channel gua dan tergerak hatinya dan sampai sekarang udah punya rumah. Alhamdulillah banyak nih. Cuma mohon maaf karena bukan 1, 2 ya, bukannya sombong. Bukan 1, 2, bukan 10, 20 karena banyak mungkin ketemu di jalanan nih kadang-kadang saya lupa. Bener nih. Lupa nama tapi Lupa ingat nama. Kadang-kadang ke PK Pesona Kearifan 1, Pesona Kearifan 2, Pesona Kearifan 3 dan Pesona Kearifan 4. Kadang-kadang negor tapi kadang-kadang gue lupa siapa gitu ya. Padahal itu konsumen gue, makanya tegur aja, bukannya saya sombong, bukan, tapi kadang-kadang ya lupa lah. Tapi kalau udah ngobrol gitu pasti inget. Ya pokoknya yang kemarin-kemarin sering tonton channel gue yang sudah punya rumah, komen ya karena gue kangen
Kangen sama kalian. Waduh. Gue pengen ngopi. Kayaknya gitu. bisa reuni nih. Soalnya Ini, banyak ya, banget ngopi nih. bareng-bareng. Enak banget dah. Ya. Mantap, mantap, mantap. Gue juga seneng bisa bantu masyarakat punya rumah itu. Aduh, kesenangan sendiri lah. Emang niat gue itu di awal itu membantu masyarakat untuk memiliki rumah gitu. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Smart Life Indonesia Official. Boleh nih. Jadi di situ banyak juga konten-konten menarik gitu. Kita ngobrol-ngobrol, kita ada sharingnya di sana, sharing tentang pesona kahuripan juga seperti apa sih dalamnya gitu. Lebih detail lagi pun ada di juga banyak juga tuh video-video kayaknya tuh. Sekarang progres mana pesona nih? Nextnya apa masih rahasia? Masih rahasia. Masih rahasia, tungguin di video Ya, selanjutnya. pokoknya panteng terus channel gue.